Pengadaan tenaga kerja. Sebelum masuk ke dalam pengertian pengadaan tenaga kerja, saya akan memberitahu definisi dari tenaga kerja terlebih dahulu. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan produk ataupun jasa yang dilakukan mereka guna memenuhi kebutuhan pribadi mereka ataupun untuk masyarakat. Masuk ke dalam pengertian dari pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi untuk mencari orang yang mampu menghasilkan produk ataupun memberikan jasa mereka untuk bekerja, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mampu mencapai tujuan utama dari perusahaan. Kemudian masuk ke dalam macam-macam pengadaan tenaga kerja. Macam-macam pengadaan tenaga kerja ini ada dua, yaitu pengadaan internal dan pengadaan eksternal. Pengadaan internal itu jabatan yang kosong itu diisi oleh karyawan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Pengadaan eksternal, jabatan yang kosong diisi oleh orang yang berasal dari luar perusahaan. Kita masuk ke dalam fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja ini merupakan fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengadaan tenaga kerja menyangkut human resource planning atau penentuan sumber daya manusia, di mana mereka menentukan jumlah skill ataupun posisi yang sedang kosong di dalam perusahaan. Kemudian perekrutan, seleksi karyawan, lalu penempatan karyawan, yang mana karyawan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan, lalu ada orientasi karyawan. Kemudian kita lanjut ke dalam tahapan pengadaan tenaga kerja. Yang pertama itu ada recruiting atau merekrut, di mana itu adalah proses mencari ataupun mengumpulkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk posisi yang tengah kosong di perusahaan. Kemudian ada appraisal ataupun penilaian, menilai kinerja. Jadi appraisal ini mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja dari karyawan untuk mengukur kontribusi, kelebihan, kekurangan, serta potensi pengembangan yang dimiliki oleh karyawan. Nah, biasanya dia dilakukan secara berkala, entah sekali dalam 6 bulan maupun setahun sekali. Kemudian ada yang ketiga, selecting atau seleksi, di mana itu adalah tahap untuk memilih kandidat terbaik dari hasil rekrutmen melalui serangkaian tes ataupun wawancara. Nah, itu fokus ke dalam kecocokan skill terhadap posisi yang kosong. Kemudian ada promotion ataupun promosi, di mana itu adalah peningkatan jabatan atau yang dimana disertai oleh peningkatan tanggung jawab juga, di mana itu lihat berdasarkan kinerja, kemudian pengalaman ataupun potensi dari karyawan. Kemudian yang terakhir adalah retirement ataupun pengunduran diri, di mana ini biasanya terjadi karena karyawan mengakhiri masa kerja mereka kepada perusahaan, atau bisa karena pensiun ataupun karena kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu adalah kelima proses bagian dari siklus manajemen SDM untuk mengoptimalkan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.